ini juga diharamkan bagi orang yang berhadas besar. Nah, cuma nanti ditambahkan 2 poin nanti. Nah, 4 menjadi 6. Adapun yang 6 nanti yang diharamkan bagi orang yang berhadas besar, itu juga diharamkan 6 poin itu juga diharamkan bagi orang yang haid. Cuma bagi orang yang haid ditambahkan lagi 4 poin, jadi 10 semuanya. Jadi kita bahas dari yang pertama. Ada 4 hal yang diharamkan bagi orang yang hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil itu orang yang tidak punya wudu. Hadas kecil itu orang yang tidak memiliki wudu, atau orang yang tidak suci. Nah, ada 4 yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudu. Yang pertama salat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh Al-Quran, dan yang keempat membawa Al-Quran. Saya ulang, 4 hal yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudu. Yang pertama salat, yang kedua tawaf di Mekah ya, bagi orang haji atau umrah. Yang ketiga menyentuh Al-Quran, dan yang keempat membawa Al-Quran. Dan 4 ini yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudu. 4 ini juga diharamkan bagi orang yang tidak punya junub, yang hadas besar, atau orang yang berjunub. Yang hadas besar atau orang yang junub. 4 poin yang tadi ini diharamkan bagi orang yang junub. Hanya saja orang yang junub ditambah 2 poin, jadi menjadi 6 ya. Ditambah lagi 2 poin. Yang kelima membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran ini tidak boleh bagi orang yang junub. Orang yang tidak punya wudu boleh membaca Al-Quran, orang yang tidak punya wudu. Namun bagi orang yang junub tidak boleh dia baca Quran. Itu yang poin kelima atau tambahan. Dan poin keenam, bagi orang yang junub haram bagi dia untuk berdiam di masjid atau i'tikaf. I'tikaf itu niat berdiam di masjid, karena diam di masjid itu pahala. Ini kita sekarang di masjid, jalan terus pahala kita dengan syarat kita niat i'tikaf. Jadi siapa yang belum niat i'tikaf, kita niat sama-sama. Bagaimana niat? Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf. Boleh pakai bahasa Indonesia saja. Pakai bahasa Indonesia. Saya berniat i'tikaf atau berdiam diri di masjid ini selama saya berada di masjid ini. Lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Maka jalan terus pahala selama dia di masjid. Meskipun dia di masjid cuma bermain-main, cuma cerita dunia, jalan terus pahala. Namun ini dilarang bagi orang yang junub, orang yang berhadas besar. Karena kemarin kan sudah dijelaskan semua hal-hal yang membatalkan wudu, hal-hal yang membuat dia junub, yang membuat dia berhadas besar. Jadi 6 poin ini dilarang bagi orang yang haid. Jadi untuk lebihnya saya ulang saja, nanti jelaskan sedikit demi sedikit. Yang dilarang bagi orang yang tidak punya wudu 4, salat 1, 2 tawaf, yang ketiga menyentuh Quran, yang keempat membawa Quran. Adapun yang dilarang bagi orang yang junub ada 6. Yang pertama salat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh Quran, yang keempat membawa Quran, ditambah 2 membaca Quran dan berdiam diri di masjid. Adapun bagi orang yang haid, larangan bagi orang yang haid, karena beda orang junub dengan orang haid. Perempuan ada juga yang junub. Yaitu jika dia bersetubuh dengan suaminya, betulan dia junub, tapi dia tidak haid. Berarti beda junub, beda juga haid. Kalau haid ada 10, tadi 6 kita sudah jelaskan. Adapun 4 poinnya lagi. Yang ke-7 puasa. Ini puasa dilarang bagi orang yang haid. Puasa dilarang. Yang ke-7, yang ke-8 talak, diceraikan. Tidak bisa orang yang perempuan haid diceraikan, tidak bisa, kecuali setelah selesai haid. Yang ke-9 berjalan di masjid. Berjalan di masjid tidak boleh. Jadi kalau dia tidak punya wudu, dia dilarang menyentuh Quran, dilarang membawa Quran. Begitu juga ketika haid. Dan ketika orang junub ataupun orang yang tidak punya wudu, dilarang berdiam diri di masjid. Sementara haid juga dilarang juga berdiam diri di masjid, dan plus ditambah dilarang berjalan di masjid.
berjalan dari pintu situ dia berjalan sampai ke sana wanita haid dilarang. Ya, seperti itu. In khafat talwithahu, kalau dia khawatir tembus, itu ya, tembus dia punya haid. Oh, bagaimana kami mau dengarkan ilmu? Kami malu kalau tidak masuk masjid, kami di luar. Ketika ditanya orang kenapa tidak masuk, kami bilang haid. Betul, kami malu. Bagaimana ini Ustaz? Nah, hatimu saja kasih yakin bahwa tidak tembus. Hatimu kasih yakin bahwa tidak tembus. Bismillah. Nah, kita ikut ulama yang ada di antara para ulama yang membolehkan itu ada, tapi dengan niat hatimu itu betul-betul yakin sekali bahwa tidak tembus. Seperti itu. Karena tapi kita harus jelaskan di sini ini haram. Kecuali bagi untuk menuntut ilmu begini ya barangkali kita ikut ulama yang membolehkan itu. Tapi kalau bukan tidak ada apa-apa di masjid, ada kegiatan ilmu atau majelis, mendingan kita ikut pendapat yang mengharamkan. Diharamkan, jangankan hanya untuk berdiam, jangan hanya untuk berjalan saja dilarang, apalagi berdiam diri di masjid. Kemudian yang ke-10, dilarang bagi wanita haid. Yang ke-10, bersenang-senang dengan suami di antara pusat dan lututnya. Jadi antara pusat dan lutut dilarang bersenang-senang di bagian itu kalau wanita haid. Apalagi bersentuh, apalagi gitu. Dan itu tadinya yang saya jelaskan hanya mata. Kalau mau dijelaskan, ya kita jelaskan sedikit demi sedikit saya jelaskan. Yang pertama, sholat ini dilarang. Bagi orang yang wudu dilarang sholat, apalagi junub, apalagi haid. Dilarang. Meskipun itu sholat jenazah, meskipun itu sujud tilawah, dilarang. Ada hadisnya, hadis riwayat Muslim, Allah tidak menerima salat orang yang tidak punya wudu. Begitu juga junub, begitu juga haid. Kemudian yang kedua, tawaf. Tawaf ini diharamkan bagi orang yang tidak punya wudu, juga bagi orang yang junub, juga bagi orang yang haid. Ada hadis riwayat Tirmizi, tawaf di Baitullah itu sama dengan salat. Hanya saja Allah membolehkan dalam tawaf berbicara. Ini hadis Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang ketiga, menyentuh Quran. Ini tidak boleh bagi orang wudu, tidak boleh bagi orang junub, tidak boleh juga bagi orang wanita haid. Menyentuh Quran bagaimana di sini? Dengan telapak tangan, dengan telapak tangan yang warna putih, boleh. Kalau selain telapak tangan begini, boleh dia pegang Quran. Tapi kalau begini tidak boleh. Untuk apa? Ta'ziman Al-Quran, menghormati Al-Quran, kitab suci. Membawa Al-Quran ini juga dilarang. Yang keempat, dilarang bagi orang yang tidak punya wudu, bagi orang yang junub, bagi orang yang haid. Membawa Al-Quran. Membawa di sini bagaimana? Membawa di sini dia bawa di dalam tasnya, dan memang hanya Al-Quran itu dalam tas. Kalau ada barang lain di dalam tas itu, kalau ada barang lain misalnya Al-Quran dengan pembalut di dalam tas itu, maka dia jangan niat, kalau dia tidak punya wudu, jangan dia niat bawa Quran, dia niat bawa pembalut itu. Begitu. Entah itu dia wanita haid ataupun orang junub ataupun yang tidak punya wudu. Boleh dia bawa Quran kalau dia tidak punya wudu, atau dia orang junub, atau dia wanita haid, boleh dia bawa Quran dalam tas atau apapun itu. Yang penting dalam tas itu ada barang lain selain Al-Quran. Seperti itu. Kemudian yang tadi itu menyentuh Quran, boleh dia sentuh Quran. Ada pendapat ulama ini, boleh dia sentuh Quran jika Quran itu Quran tafsir, lebih banyak tafsirnya, atau Quran terjemahan. Kita mesti meyakini lebih banyak terjemahannya daripada ayat Al-Quran. Maka boleh kau sentuh dan boleh kau bawa, meskipun kau haid, meskipun kau junub, meskipun kau tidak punya wudu. Seperti itu. Kalau kita yakini, harus kita yakini lebih banyak tafsirnya atau lebih banyak kalimat yang bukan Al-Quran. Gitu. Berdasarkan firman Allah, kenapa dilarang menyentuhnya atau membawanya? Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh ada yang menyentuh Al-Quran itu kecuali orang suci. Dia kitab suci. Kemudian larangan bagi orang junub berdiam diri di masjid. Ini boleh berdiam diri di masjid bagi orang yang tidak punya wudu, boleh. Tapi orang yang junub atau wanita haid tidak boleh.
Dalilnya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina wala taqrabu sholata wa antum sukara. Jangan kamu dekati sholat, jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk. Wala junuban, dan tidak boleh kamu dekati masjid dalam keadaan junub. Berdiam diri di masjid tidak boleh, jangan dekati masjid ketika kau dalam keadaan junub. Dan ini juga termasuk wanita haid. Wala junuban hatta taghtasilu, kecuali kau mandi dulu baru boleh kau dekati masjid. Begitu juga wanita haid. Itu dalil berdiam diri di masjid tidak boleh. Tidak boleh bagi orang junub dan wanita haid. Kalau orang yang tidak punya wudu boleh. Kemudian yang keenam, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak boleh bagi orang yang junub ataupun wanita haid, kecuali orang yang tidak punya wudu boleh dia baca Quran. Baca Quran di sini dalilnya dari Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar, namanya Abdullah bin Umar. Dia mendengar Nabi bersabda, janganlah orang junub dan wanita haid membaca sesuatu pun dari Al-Quran. Hadis riwayat Tirmidzi. Bagaimana caranya agar bisa baca Quran bagi orang yang penghafal Quran atau wanita penghafal Quran? Kalau dikhawatirkan menghilang hafalannya kalau dia tidak mengaji, boleh dia mengaji dengan niat berzikir, jangan niat baca Quran, dengan niat wirid, dia dengan niat membaca wirid. Adapun membawa Quran tadi kita sudah kasih tahu, adapun menyentuh juga tadi kita kasih tahu, boleh dia sentuh Quran wanita haid ataupun orang yang tidak punya wudu ataupun orang junub boleh sentuh Quran, yang penting pakai apa namanya? Pakai sarung tangan. Ya seperti itu. Kemudian terakhir puasa ini tidak boleh bagi wanita haid. Talak berjalan di masjid juga tidak boleh, bersenang-senang tidak boleh, ini bagi wanita haid. Ya itu saja barangkali, karena sudah terlalu lama capek dulu. Silakan bagi yang bertanya. Ayo.